kita ikuti IGA Kareba. Kerjasama bidang humas, informasi dan komunikasi publik Diskominfo Pemerintah Daerah Baru dan IGA Radio. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam Sodagar IGA. IGA Kareba kembali hadir di ruang dengar Anda bersama saya Ria IGA. Nah, sejumlah informasi sudah disiapkan oleh tim redaksi IGA Radio untuk menemani suasana malam Anda ya selama 1 jam ke depan. Nah, langsung saja di sini berita yang pertama Sodagar. Nah, berita yang dikutip dari makassar.tribunnews.com. Iya, berita yang pertama, di mana Bupati Baru Suwardi Saleh dan Teguh Iswara doakan kebaikan warga Baru dari Tanah Suci Mekah. Bupati Baru Suwardi Saleh saat ini sedang fokus menunaikan ibadah umroh di Tanah Suci Mekah. Meski demikian, ia tak pernah lekang untuk tetap memantau perkembangan di daerahnya di sela-sela waktu istirahatnya. Bahkan ia tetap merespon terhadap hal-hal yang menjadi keluhan masyarakat seperti kondisi pasar modern Matirawaliye dan keluhan mengenai adanya jalan rusak yang beresiko tinggi bagi pengendara. Dari Tanah Suci, Bupati Baru menitipkan salam dan untayan doa bagi kesejahteraan dan keberkahan untuk warga Baru. Nah, diketahui Suwardi Saleh berangkat umroh bersama anaknya pada akhir pekan lalu. Ia menunaikan ibadah umroh bersama putra ketiganya yaitu Teguh Iswara Suwardi. Teguh Iswara Suwardi sendiri merupakan salah satu pewaris intelektual Suwardi Saleh yang memiliki kemampuan identik sebagai seorang insinyur jebolan universitas luar negeri sekaligus memiliki bakat politik seperti ayahnya. Ya, itu berita yang pertama Sodagar yang dikutip dari makassar.tribunnews.com. Ya, kita lanjut lagi di berita yang kedua. Ya, berita yang dikutip dari fajar.sulsel.co.id. Aksara Lontara jadi inspirasi Teguh merancang perpustakaan baru. Proyek pembangunan perpustakaan daerah baru dirancang dengan desain kearifan lokal. Filosofi Lontara jadi inspirasi gedung megah yang dibangun di Jalan Sultan Hasanuddin Kota Baru ini kini tengah proses pengerjaan gedung. Proyek ini sendiri menggunakan dana DAK sebesar 10,4 miliar rupiah dan ditargetkan proyek ini rampung hingga akhir tahun 2023. Gedung perpustakaan daerah baru ini didesain oleh Teguh Iswara Suwardi dan menurutnya yang diwawancarai beberapa tahun waktu lalu, banyak aspek menjadi inspirasi dan pertimbangan dalam merancang gedung perpustakaan daerah baru ini. Selain mencerminkan khasana budaya lokal, juga kenyamanan dan ramah penyandang disabilitas. Jadi, selain dari sisi keindahan, juga dari sisi kenyamanan untuknya. Bahkan menurut alumni sebuah perguruan tinggi di Belgia ini, juga harus memperhitungkan bagaimana penataan bagian luar bisa memancing pengunjung segera masuk untuk membaca. Nah, lebih lanjut Teguh menjelaskan secara detail beberapa bagian dari bangunan perpustakaan ini dan bagian luar ada semacam pita melingkar dan itu sesungguhnya cerminan gulungan daun lontar yang dipakai menulis aksara Lontara di masa lalu.
Nah, di dalam gedung Lontara, di gedung utama sendiri ada ruang terbuka dan juga ada ruang tertutup bagi pembaca. Karena tentu saja aktivitas membaca butuh kenyamanan dan ketenangan, jadi ada begitu banyak ruang-ruang di dalamnya yang bisa dimanfaatkan untuk beraktivitas yang produktif. Oke, itu 2 berita saudagar yang saya share kepada semua saudagar IGA. Selanjutnya kita lewatkan dulu pesan-pesan berikut. Halo. Halo bang, nggak apelin adek kah bang? Kan malam minggu ini bang. Aduh, abang lagi sakit deh. Libur dulu lah ngapelnya. Ngapelnya. Ih, adek udah dandan nih bang. Bibir udah dimerah-merahin, alis udah ditebal-tebalin. Masa nggak diajak jalan sih bang? Bentar adek kirimin Bio7 ya, biar abang sehat kembali. Sepeda. Adek, abang datang nih. Ayo kita jalan-jalan. Astaga naga, udah di sini aja bang. Udah sembuh kau bang. Udah dong deh, berkat Bio7 nih. Bio7 memang paten kali deh. Seperti cinta abang. Ah, bisa aja kau bang. Tunggu apa lagi? Biar paten, Bio7 dong jamu tetesnya. Kaya akan unsur herbal alami Nusantara. Dan sudah terdaftar di BPOM, jadi aman. Dapatkan Bio7 di radio kesayangan Anda ini atau ke Gerai Sehat, apotik, dan toko obat terdekat di kota Anda. Untuk info dan konsultasi, Anda dapat menghubungi call center Bio7 di nomor 0812 2323 5544 0812 2323 5544. Bio7, jamu tetesnya orang Indonesia. Oke, saudagar IGA, kita lanjut lagi di sini di dalam acara IGA Kareba. Kita share lagi beberapa berita yang yang dikutip dari Jawa Pos, radar mojokerto.jawa, .jawapos.com. Ya, di mana merawat kemitraan dengan jaga kepercayaan, studi wawasan Diskominfo Kabupaten Baru ke Jawa Pos Radar Mojokerto atau JPRM dan pemerintah Kabupaten Mojokerto. Jawa Pos Radar Mojokerto dan Dinas Kominfo Statistik dan Persandian Kabupaten Baru lakukan studi wawasan jurnalis ke kantor Jawa Pos Radar Mojokerto pada hari Selasa 28 November. Bersama puluhan media massa dari daerahnya, mereka ingin tahu lebih dekat eksistensi JPRM atau Jawa Pos Radar Mojokerto di tengah perkembangan teknologi, termasuk kemitraannya yang dijalin dengan pemerintah Kabupaten Mojokerto. Didampingi Kadiskominfo Kabupaten Mojokerto Ardi Sepdianto, rombongan dari Kabupaten Baru yang terdiri dari unsur pemerintahan dan insan pers ini disambut langsung oleh Direktur JPRM Muhammad Nurholis dan jajaran manajemen lengkap. Dalam pertemuan yang berlangsung di aula kantor JPRM berjalan lancar dan mereka saling diskusi dan menggali strategi kemitraan yang dibangun di daerah selama ini. Bahkan mereka juga cukup penasaran dengan eksistensi produk koran JPRM yang tetap bertahan di tengah pesatnya perkembangan digitalisasi. Nah, lebih-lebih jumlah oplah koran tiap harinya yang masih di angka 3.000 lebih dan produktivitas yang masih terjaga di JPRM membuat Diskominfo dan para insan persekian penasaran dan saling berdiskusi untuk kemajuan media massa di Kabupaten Baru. Nah, kepercayaan menjadi kebutuhan mutlak untuk siapapun termasuk kepada pemerintah Kabupaten Mojokerto sebagai mitra dan pembacaan secara umum. Berkembangnya teknologi yang cukup pesat tak membuat JPRM terlena dan produk koran pun tetap eksis untuk menyajikan karya jurnalistik kepada pembaca. Nah, di sisi lain diperkuat dengan media online dan medsos JPRM seiring mengikuti era digitalisasi. Dan Kadiskominfo Statistik dan Persandian Kabupaten Baru Syamsuddin mengatakan studi pengembangan wawasan kantor JPRM ini untuk belajar sekaligus membandingkan seperti apa pola kemitraan yang terbangun di Kabupaten Mojokerto. Oke, saudagar, kita lanjut lagi di berita yang kedua. Ya, berita yang dikutip dari parepos.fajar.co.id. Ya, pemerintah Kabupaten Baru kembali raih penghargaan nasional.
4 tahun berturut-turut, Kabupaten Baru terima penghargaan bergengsi nasional sebagai Kabupaten Kota Sehat dari Kementerian Kesehatan. Kabupaten yang dipimpin oleh Bupati Baru Suwardi Saleh telah berhasil untuk terus mempertahankan indikator utama kesejahteraan rakyat, yakni urusan kesehatan. Kali ini penghargaan Kabupaten Kota Sehat 2023 kategori Swasti Sabah diserahkan oleh Kementerian Kesehatan Republik Indonesia dan diterima oleh Sekretaris Daerah Baru di Grand Ballroom Hotel Kempinski, Jakarta pada hari Selasa. Sekretaris Daerah Abustan dengan senyumannya yang khas terlihat elegan menaiki podium untuk menerima penghargaan tersebut mewakili Bupati Baru yang saat ini tengah melaksanakan ibadah umroh. Selain menyampaikan ungkapan rasa syukur atas penghargaan yang telah diberikan kepada Kabupaten Baru, dirinya juga menganggap penghargaan yang diterima adalah prestasi bersama masyarakat Baru secara kolektif. Dirinya menyampaikan rasa terima kasih pemerintah daerah Baru kepada segenap stakeholder kesehatan terkhusus pada pembinaan dan pondasi kuat dari Bupati Baru dan terkhusus Ketua KKS Kabupaten Baru yang juga menjabat anggota DPR RI Komisi 9, Ibu Hasna Syam. Nah, demikian pula pada forum kesehatan pada forum kabupaten atau kota sehat serta perdampingan semua elemen dalam 8 tatanan yakni kehidupan masyarakat sehat mandiri, pemukiman dan fasilitas umum, satuan pendidikan, pasar, pariwisata, transportasi dan tertib berlalu lintas jalan, perkantoran dan perindustrian, perlindungan sosial, pencegahan dan penanganan bencana dalam menjalankan gerakan masyarakat yang melibatkan gabungan beberapa OPD termasuk USAID IWAS Plus. Sekretaris Daerah Baru berharap penghargaan ini semakin menyemangati pembangunan berkelanjutan dan bergerak bersamaan dengan indikator kesejahteraan dan layanan dasar lainnya seperti pendidikan. Oke, saudara, kita break dulu sebentar, kita lewatkan pesan-pesan berikut. Kesehatan buat seluruh anggota keluarga merupakan harga pasti yang tidak dapat ditawar dan dicoba-coba. Bio7 mengandung herbal dan rempah Indonesia untuk membantu memelihara kesehatan. Bio7, jamu tetesnya orang Indonesia. Produksi PT Unimax Power. Baca aturan pakai. Ya, oke, Saudara Riga, satu berita lagi sebelum kita pamit, ada berita yang dikutip dari rakyatku.com. Ya, berita di mana seleksi ketat PPPK ke pemerintah Kabupaten Baru, Sekretaris Daerah Baru jamin ujian berlangsung fair. Hari kedua pelaksanaan seleksi kompetensi pegawai dengan perjanjian kerja atau PPPK, pemerintah Kabupaten Baru tahun 2023 telah berlangsung. Sekretaris Daerah Baru Abustan selaku Ketua Panitia menjumpai para peserta tes sekaligus memberikan arahan di sesi pertama hari kedua di Kanrek 4 BKN Pacerakang, Makassar pada hari Jumat. Dalam arahannya, Sekretaris Daerah Baru menjamin proses seleksi berlaku adil dan objektif. Ruangan ujian dilengkapi dengan 8 CCTV untuk memastikan tidak adanya kecurangan. Peserta diuji menggunakan komputer asisten tes atau CAT. Dan Kepala BKPSDM Baru, Syamsir, menekankan pentingnya patuh terhadap standar termasuk penggunaan perangkat berbasis metal atau besi agar tidak terdeteksi oleh metal detektor di BKN. Hingga hari ini sekira 769 peserta telah mengikuti ujian dari total 1088 peserta yang telah terdaftar. Oke, saudara, itu beberapa berita yang saya share di malam hari ini. Insya Allah kita akan bertemu lagi di laman Facebook dan YouTube IGA Radio. Dan mungkin seperti itu saja ya, saudara. Dan kalau begitu saya pamit dari ruang dengar Anda. Apabila ada kesalahan kata, mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.